Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan moderator dari kelompok 5 untuk presentasi pada siang hari ini, yaitu case study distress spiritual. Untuk anggotanya ada Ika, ada Dita, Sekar Nur, Dewi Sekar, Mutiara, Cici, Syifa, Meldia, Eva Putri, Sopi, Dwi Frehandini, dan Dela Widyasningrum. Baik, untuk materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk LO yang pertama yaitu definisi distress spiritual. Distress spiritual adalah ketidaknyamanan atau penderitaan yang disebabkan oleh ketidakpuasan dalam hal spiritualitas seperti kehilangan makna hidup, perasaan terputus dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, atau konflik internal tentang nilai-nilai dan keyakinan spiritual. Untuk LO kedua yaitu patofisiologi distress spiritual. Patofisiologi distress spiritual melibatkan kompleksitas psikologis dan emosional yang terjadi ketika seseorang mengalami ketidakseimbangan antara kebutuhan spiritualnya dan kenyataan hidupnya. Ini dapat meliputi perasaan kekosongan, kehilangan makna, atau konflik nilai-nilai yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau depresi. Faktor-faktor seperti pengalaman trauma, kehilangan yang signifikan, atau perubahan kehidupan yang mendalam juga dapat mempengaruhi patofisiologi distress spiritual. Baik, untuk LO3, faktor prediksi posisi untuk distress spiritual. A. Kehilangan yang signifikan seperti kehilangan orang yang dicintai, pekerjaan atau status sosial yang dapat mengguncang keyakinan dan makna hidup seseorang. B. Trauma atau krisis spiritual, pengalaman yang mengganggu kepercayaan atau keyakinan spiritual seseorang, seperti kejadian traumatis atau krisis eksistensial. C. Konflik nilai-nilai, ketidakcocokan antara nilai-nilai spiritual seseorang dan tuntutan atau realitas kehidupan sehari-hari. D. Ketidakpuasan makna hidup, perasaan kekosongan atau kebingungan tentang tujuan hidup dan makna eksistensi. E. Kondisi kesehatan mental, gangguan mental seperti depresi atau kecemasan dapat memperburuk distress spiritual atau menjadi faktor predisposisi. F. Ketidakstabilan emosional, individu yang cenderung memiliki tingkat emosi yang tidak stabil atau rentan terhadap stres mungkin lebih rentan terhadap distress spiritual. Lanjut untuk LOI keempat. Baik, silakan untuk yang mau membaca untuk LO4. Baik, yang keempat itu ada faktor presipitasi yang dapat memicu atau memperburuk distress spiritual. Faktor presipitasi yang dapat memicu atau memburuk distress spiritual meliputi A. Peristiwa kehidupan yang menekan seperti kehilangan yang baru, perceraian, atau masalah keuangan yang signifikan. B. Krisis kesehatan. Diagnosa penyakit serius, cedera yang parah, atau pengalaman kematian mendadak dapat memicu krisis spiritual. C. Konflik interpersonal, pertengkaran dengan orang yang dicintai, kesulitan dalam hubungan interpersonal, atau isolasi sosial dapat menyebabkan distress spiritual. D. Krisis eksistensial, pergantian fase kehidupan seperti pensiun atau kematian seseorang yang dicinta dapat memicu pertanyaan tentang makna hidup dan tujuan eksistensial. E. Perubahan signifikan dalam praktik keagamaan atau spiritualitas, misalnya perubahan keyakinan atau ketidaksetujuan dengan praktik keagamaan tertentu.
tertentu dapat menyebabkan krisis spiritual. F. Krisis moral. Konflik moral atau dilema etis yang menantang dapat memicu perasaan kebingungan atau ketidaknyamanan spiritual. Dilanjut oleh rekan saya. Berikut untuk diagnosa keperawatannya. Yang pertama ada distres spiritual berhubungan dengan kondisi penyakit kronis, ditandai dengan mempertanyakan makna hidupnya. Kemudian untuk diagnosa yang kedua ada keputusasaan berhubungan dengan kehilangan kepercayaan pada kekuatan spiritual, ditandai dengan mengungkapkan keputusasaan. Diagnosa distres spiritual berhubungan dengan kondisi penyakit kronis ditandai dengan mempertanyakan makna hidupnya. Untuk SLKI-nya, status spiritual L09091. Verbalisasi makna dan tujuan hidup meningkat. Verbalisasi kepuasan terhadap makna hidup meningkat. Verbalisasi perasaan keberdayaan meningkat. Perilaku marah pada Tuhan menurun. Kemampuan beribadah membaik. Untuk psikinya, dukungan spiritual I09276. Observasi, identifikasi perasaan khawatir, kesepian, dan ketidakberdayaan. Identifikasi pandangan tentang hubungan antara spiritual dan kesehatan. Identifikasi harapan dan kekuatan pasien. Identifikasi ketaatan dalam beragama. Terapeutiknya, berikan kesempatan mengekspresikan perasaan tentang penyakit dan kematian. Berikan kesempatan mengekspresikan dan meredakan marah secara tepat. Yakinkan bahwa perawat bersedia mendukung selama masa ketidakberdayaan. Sediakan privasi dan waktu tenang untuk aktivitas spiritual. Diskusikan keyakinan tentang makna dan tujuan hidup. Fasilitasi melakukan kegiatan ibadah. Edukasi, anjurkan berinteraksi dengan keluarga, teman, dan orang lain. Anjurkan berpartisipasi dalam kelompok pendukung. Ajarkan metode relaksasi, meditasi, dan imajinasi terbimbing. Kolaborasi, atur kunjungan dengan rohaniawan, seperti ustazah, pendeta, romo, dan juga biksu. Untuk diagnosa selanjutnya, keputusan berhubungan dengan kehilangan kepercayaan pada kekuatan spiritual ditandai dengan mengungkapkan keputusannya. SLKI harapan dengan kode L09068, keterlibatan dalam aktivitas perawatan meningkat, minat komunikasi verbal meningkat, verbalisasi keputusan menurun, perilaku pasif menurun, pola tidur membaik. Untuk SIKI, promosi harapan dengan kode I09307, observasi, identifikasi harapan pasien dan keluarga dalam pencapaian hidup. Untuk terapeutiknya, sadarkan bahwa kondisi yang dialami memiliki nilai penting. Pandu mengingat kembali kenangan yang menyenangkan, libatkan pasien secara aktif dan keperawatan, kembangkan rencana keperawatan yang melibatkan tingkat pencapaian tujuan sederhana sampai dengan kompleks. Berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga terlibat dengan dukungan kelompok. Ciptakan lingkungan yang memudahkan mempraktikkan kebutuhan spiritual. Untuk edukasinya, anjurkan mengungkapkan perasaan terhadap kondisi dengan realistis, anjurkan mempertahankan hubungan terapeutik kebutuhan spiritual, latih menyusun tujuan yang sesuai dengan yang harapan, latih cara mengembangkan spiritual diri, latih cara mengenang dan menikmati masa lalu atau pengalaman. Baik, untuk kesimpulannya yaitu distres spiritual merupakan kelainan yang berkaitan dengan prinsip hidup, keyakinan, atau agama pasien yang berujung pada gangguan aktivitas spiritual akibat masalah fisik atau psikososial yang dialami. Penderitaan rohani merupakan terganggunya keyakinan dan nilai-nilai yang menyebabkan sulitnya merasakan makna dan tujuan hidup melalui hubungan dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan Tuhan.
Penderitaan rohani adalah gangguan terhadap prinsip hidup yang meliputi aspek kemanusiaan yang memandukan aspek psikososial dan biologis seseorang. Dengan kata lain, penderitaan rohani adalah ketidakmampuan seorang menemukan makna dalam hidupnya. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Kebutuhan untuk mencintai dan dicintai dan rasa keterhubungan, serta kebutuhan untuk memberi dan menerima pengampunan. Lanjut untuk syaratnya, yaitu dukungan psikologis merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tekanan mental dalam merawat lansia. Dukungan spiritual mengurangi kondisi psikologis seperti ketakutan, kejutan, keputusasaan, kemarahan, kecemasan, dan depresi. Melalui perawatan yang tepat, pasien dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Baik, sekian ini daftar pustaka dari kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.